Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026. Terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 18 sampai 26 dan bacaan dari Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15. Diikat oleh topik atau tema, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Guru di debatado portibion, rodi nasa isina. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 1, Israel sebagai suatu peringatan. Khotbah kita dari ayat 18 sampai 26. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026, dihubungkan dengan topik dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di debatado portibion, rodi nasa isina. Nah Bapak Ibu, pada pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026, kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 18 sampai 26 dengan topik yang sangat penting. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Ini adalah kebenaran yang mendasar bagi iman Kristen. Ayat kunci menentukan topik ini adalah ayat 26, ayat yang terakhir, yang mengatakan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Maka hidup kita harus dipakai dengan setia, dengan bijaksana, dan penuh syukur. Tujuan khotbah ini untuk mengajar kita semuanya untuk mengerti bahwa dunia ini bukan milik manusia,
manusia. Dan segala berkat daripada Tuhan itu adalah titipan daripada Tuhan. Segala bentuk, segala wujud kebebasan Kristen harus dipakai dengan penuh tanggung jawab. Dan segala hidup serta aktivitas kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nah, saudara, banyak orang di Korintus saat itu hidup mereka itu berfoya-foya, seolah-olah dunia ini milik mereka sendiri. Mereka merasa bebas memakai waktu, uang, tubuh mereka dan hidup mereka sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Paulus memperingatkan jemaat Korintus bahwa semua yang ada di bumi dan segala isinya ini adalah milik Tuhan. Artinya kita hidup di dunia sebagai penumpang. Dunia ini bukan milik kita, melainkan milik Allah yang harus kita kelola dengan bijak, dengan benar, dengan baik. Ilustrasi seperti seorang penjaga rumah tidak boleh bertingkah seperti pemilik rumah toh. Ia boleh tinggal di rumah itu, memakai fasilitasnya dan menjaga semua yang ada di sana. Tetapi ia tahu bahwa rumah itu tetap bukan miliknya. Ia harus bertanggung jawab kepada pemilik rumah. Nah, demikian juga kita ini Bapak Ibu hidup di dunia ini sebagai pengelola, penumpang, bukan pemilik. Nah, saudara, Paulus menulis kepada jemaat Korintus yang hidup di tengah-tengah budaya penyembahan berhala, budaya modern saat itu. Jemaat Korintus hidup dalam masyarakat pluralistik, ada Yunani, ada Romawi, ada agama-agama lain, di mana pasar pun menjual daging yang telah dipersembahkan di kuil. Banyak orang Kristen Korintus yang mau makan bersama di rumah makan umum tanpa tahu asal daging itu yang dimakannya itu dari mana. Mereka bergumul dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dengan pesta-pesta kuil atau perjamuan-perjamuan persekutuan dengan berhala-berhala. Mereka digeluti dengan pertanyaan yang sulit mereka jawab sendiri. Apa pertanyaannya? Bolehkah orang Kristen ikut serta dalam kegiatan itu? Bolehkah orang Kristen memakannya? Paulus menulis untuk mencegah pertentangan antara kebebasan pribadi dan bahaya ikut serta pada praktek-praktek penyembahan berhala itu. Di tengah pergumulan seperti ini, Paulus mengajar prinsip-prinsip hidup Kristen yang sangat-sangat penting. Apa? Hidup orang Kristen harus dipimpin oleh kesetiaan kepada Tuhan, bukan oleh kebebasan yang liar. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen yang ikut dalam penyembahan berhala dan memberi prinsip kebebasan Kristen yang bertanggung jawab. Masalah lain yang dialami oleh jemaat di Korintus itu timbulnya perpecahan di antara jemaat yang bersikap dan yang berprinsip aku bebas, jadi boleh bertindak apapun. Wah, banyak orang Kristen mengatakan itu. Aku bebas, jadi aku boleh bertindak apapun, kata mereka. Akibatnya banyak yang mengabaikan dampak negatif kebebasan itu, yakni merusak hidup sesama saudara seiman. Itulah sebabnya mengapa Paulus menekankan tanggung jawab sosial kepada sesama. Saudara, mari kita lihat isi khotbah kita ini pada ayat 18-20. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka yang makan persembahan di mesbah kafir itu berarti ikut ambil bagian dalam ibadah kafir itu. Orang yang makan dari korban berhala itu berarti bukan hanya sekedar ikut makan, tetapi sudah ikut bersekutu dengan roh-roh, ikut dalam penyembahan berhala. Tindakan makan bersama dalam suasana penyembahan kafir seperti itu menandakan bahwa ada keterlibatan spiritual dengan berhala. Ini mengandung berbagai-bagai makna, antara lain persembahan kepada berhala itu berarti ditujukan kepada roh-roh jahat, kepada setan, kepada iblis. Orang percaya tidak boleh bersekutu dengan roh jahat, tidak boleh. Ibadah kepada berhala adalah keterlibatan dengan kuasa gelap, kuasa setan, kuasa duniawi. Pada ayat 21, Paulus menegaskan pengajaran teologis yang dalam. Kamu tidak dapat sekaligus ambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan perjamuan berhala. Nah, ini merupakan suatu komitmen kuat kepada Kristus. Komitmen kepada Kristus menuntut pemisahan
diri dari penyembahan berhala, dari roh-roh jahat. Tidak mungkin minum dari dua cawan, satu sisi cawan Tuhan sekaligus dari cawan roh-roh jahat. Gak bisa. Artinya hidup orang percaya harus murni, tidak bisa berkompromi. Bapak Ibu, gak ada kompromi dengan setan-setan, dengan kuasa-kuasa begu-begu dan roh-roh jahat. Tidak bisa kompromi antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada kuasa-kuasa gelap, antara hidup sebagai orang Kristen dengan menggunakan jimat-jimat, benda-benda bersakti dan sebagainya. Ayat 22-23, Paulus mengajukan tantangan moral. Apakah kita hendak membangkitkan cemburu daripada Tuhan? Kata Paulus, apa artinya? Allah adalah Tuhan yang kudus dan yang cemburu. Kita tidak boleh bermain-main dengan kesetiaan kita kepada Allah. Sekali Tuhan, tetap Tuhan, dan untuk selama-lamanya Dialah Tuhan bagi kita. Meskipun segala sesuatu halal, bukan berarti segala sesuatu berguna. Kebebasan harus diuji oleh kasih, oleh tanggung jawab yang penuh dengan kekudusan. Kebebasan Kristen harus dipakai dengan bijak, jangan dipermain-mainkan, dan jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Dan pada ayat 24-26, Paulus mendorong jemaat melakukan kebaikan untuk dua sisi, untuk kemuliaan Allah dan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan sesama. Hidup Kristen di satu sisi harus mensyukuri dan memuliakan Tuhan, sebab apa yang ada pada diri kita ini dan semua yang ada dalam bumi, dalam alam semesta ini milik Tuhan sendiri. Tetapi di sisi lain, jangan hanya mencari keuntungan diri sendiri, tetapi juga keuntungan, kemaslahatan, kebaikan bagi orang-orang lain. Jadi hidup Kristen berpusat pada kasih dan kepedulian, bukan kepada egoisme. Nah, selain itu Paulus juga berkata, makanan di pasar boleh dimakan tanpa bertanya-tanya dari mana alasannya, karena bumi dan segala isinya milik Tuhan. Kita bebas menikmatinya dengan syukur. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu selama kita menikmatinya dengan iman, dengan penuh syukur, dengan doa. Saudara, inilah kebebasan yang bertanggung jawab itu. Segala sesuatu halal, karena dunia ini adalah milik Tuhan, tetapi harus dipakai untuk membangun sesama, memuliakan nama Tuhan. Jagalah Bapak Ibu kesetiaan penuh kepada Allah. Tidak boleh berkompromi dengan berhala, dengan kuasa-kuasa gelap, dengan kuasa-kuasa dunia, dengan perdukunan dan sebagainya. Dan itulah yang diserukan topik minggu pertama sesudah Trinitatis. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di debatado, portibion, rodina saisina. Nah Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah pertanyaan minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026, dihubungkan dengan topik dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di debatado, portibion, rodina saisina. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, kesetiaan kepada Tuhan menuntut pemisahan diri dari segala bentuk berhala dan kompromi rohani. Nah saudara, pada ayat 18-22 ini Paulus mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak boleh bercampur dengan berhala dan tidak boleh berkompromi secara rohani. Walaupun Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus tentang persembahan berhala, tetapi sesungguhnya ia sedang menegaskan satu hal penting kepada kita saat ini tentang kesetiaan kita kepada Tuhan harus utuh. Nah, Paulus berkata bahwa orang yang mengambil bagian dalam korban persembahan itu ikut ambil bagian dalam altar itu. Artinya, persekutuan bukan hal yang sepele. Apa yang kita ikuti, apa yang kita nikmati, dan di mana kita bergaul akan menunjukkan siapa yang benar-benar memegang hati kita. Saudara, di zaman sekarang berhala tidak selalu berupa patung toh. Berhala bisa berbentuk uang, jabatan, kesenangan, popularitas yang menempati hati kita ini. Karena itu,
kita harus berhati-hati supaya jangan hidup dengan hati yang terbagi-bagi. Nah, apa yang mau diajarkan Paulus pada kita di bagian pertama ini? Pertama, persekutuan menentukan keterikatan. Paulus mengingatkan bahwa makanan korban bukan hanya soal fisik, tetapi soal rohani. Apa yang kita ikuti bisa menunjukkan kepada siapa hati kita ini terikat. Nah, demikian juga bila kita terus berada dalam lingkungan yang salah, maka hati kita pun perlahan-lahan akan ikut terikat. Karena itu, kita perlu bertanya, apakah pergaulan dan kebiasaan saya selama ini mendekatkan diri saya kepada Tuhan? Atau memang sudah menjauhkan saya dari Tuhan? Kemudian yang kedua, kita tidak bisa duduk dua meja. Dalam ayat 21, Paulus berkata dengan sangat tegas bahwa kita tidak bisa minum dari cawan Tuhan dan juga sekaligus dari cawan berhala. Nah, ini berarti kita tidak bisa setia kepada Kristus sambil tetap memelihara dosa, memelihara benda-benda perdukunan, jimat-jimat. Nah, ilustrasi, tidak mungkin seseorang duduk dua perahu sekaligus, toh pada akhirnya ia akan jatuh ke air. Begitu juga orang Kristen yang mencoba setia kepada Tuhan tetapi masih kompromi dengan perdukunan, jatuh. Firman Tuhan ini menegur kita, jangan hidup setengah-setengah hati. Jangan datang kepada Tuhan dengan mulut tetapi hati masih lengket, masih melekat pada setan, pada iblis. Ketiga, Tuhan menuntut kesetiaan yang utuh Bapak Ibu. Pada ayat 22 kita diingatkan, jangan membangkitkan cemburu Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus, yang tidak rela dibagi-bagi dengan berhala. Tuhan tidak mau kita memberi Dia tempat kecil saja di sudut-sudut hati kita. Tuhan menghendaki seluruh totalitas hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Untuk itu, mari kita buang segala bentuk kompromistis. Jangan sembunyikan dosa-dosamu atau kebiasaan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita memilih dengan tegas Kristus atau iblis atau duniawi. Kita tidak bisa duduk di dua meja. Kita tidak bisa mengaku milik Kristus tetapi masih memberi ruang bagi berhala, masih sering berdukun-dukun, masih pakai jimat. Mari kita serahkan seluruh totalitas hidup, hati, pikiran, dan aktivitas kita kepada Yesus Kristus. Sebab dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion, Rodina Saisina, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis. Pengajaran kedua, tidak semua yang diperbolehkan itu berguna. Saudara, pada ayat 23 Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan bahwa kebebasan orang percaya harus diuji. Sejauh mana kebebasan itu bermanfaat secara rohani dan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyakan, uji. Paulus mengingatkan jemaat bahwa kebebasan Kristen bukan kebebasan yang tanpa batas, bukan kebebasan yang semau gue. Martin Luther, tokoh reformasi, berkata, Freiheit in Gebundenheit, kebebasan di dalam keterikatan. Nah, bebas tetapi terikat, kata Martin Luther. Ikatannya apa? Di mana? Di dalam kehendak Tuhan. Itu ikatannya. Apapun bisa kita lakukan, bisa. Tetapi ingat, harus terikat, tertambat dengan kehendak Tuhan. Jadi, iman Kristen bukan kebebasan yang tanpa batas. Bukan. Ada banyak hal yang mungkin secara lahiriah boleh kita lakukan, tidak dilarang, tetapi belum tentu berguna bagi pertumbuhan rohani. Jadi orang percaya harus belajar menilai tindakannya dari manfaat rohaninya, itu harus diuji. Firman Tuhan ini berkata, sebelum melakukan sesuatu, tanyakanlah dirimu, apakah yang sedang kuusahakan, kurencanakan, kulakukan ini memuliakan Tuhan? Apakah ini membangun iman saya? Apakah ini menolong orang lain? Atau sebaliknya, justru menjadi batu sandungan?
ilustrasi lain. Seorang yang mengendarai mobil tidak hanya perlu gas tetapi perlu apa juga? Rem. Kalau hanya tahu melaju tanpa rem, maka ia akan apa? Celaka celaka. Nah, demikian juga kebebasan Kristen. Tanpa hikmat, tanpa pengendalian diri, maka kebebasan itu menjadi bahaya, celaka. Jadi kebebasan yang benar selalu dibatasi oleh kebaikan dan kehendak Tuhan. Di situ kebebasan itu. Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen yang dewasa tidak hanya hidup berdasarkan apa yang menyenangkan hatinya, menyenangkan dirinya, tetapi apa yang berguna dalam terang firman Tuhan. Jadi boleh saja seseorang punya banyak waktu mendapat hiburan, tetapi apakah itu berguna? Pertanyakan. Jadi boleh saja seseorang memiliki kesempatan untuk bersenang-senang, liburan, tetapi apakah itu membangun iman? Makanya ajukan pertanyaan kedua ini bagi diri kita masing-masing. Apakah pilihan hidup saya saat ini benar-benar berguna di hadapan Tuhan? Apakah uang yang kumiliki, harta yang ada padaku, talenta, bakat yang dititipkan Tuhan itu sudah kupakai untuk memuliakan Tuhan, Sang pemiliknya? Apakah sudah kupakai dengan hikmat, dengan penuh pengendalian diri, dan menjadi berkat? Ingat Bapak Ibu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodina Saisina. Sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis, termasuk hartamu, uangmu, dan segala sesuatu milikmu adalah milik Tuhan. Kelolalah itu dengan baik. Pengajaran ketiga, hidup Kristen bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah Bapak Ibu, pada ayat 24, Paulus berkata, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi keuntungan orang lain. Nah saudara, inilah salah satu prinsip paling penting dalam kehidupan Kristen kita. Ini menunjukkan bahwa hidup orang percaya itu tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Nggak boleh. Hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Kita tidak dipanggil untuk hanya memikirkan kenyamanan diri pribadi, kepentingan pribadi keluarga, dan kesenangan pribadi kita. Orang yang sadar bahwa semuanya milik Tuhan akan hidup untuk melayani, bukan dilayani. Kalau dunia dan segala isinya milik Tuhan, maka hidup kita pun harus dipakai untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Orang yang sungguh-sungguh mengerti kepemilikan Allah dalam kehidupannya, ia akan belajar hidup dalam kasih, dalam pengendalian diri, dalam kerendahan hati, dan dalam pelayanan. Kita dipanggil untuk memikirkan dampak perbuatan kita bagi orang lain. Apa? Paulus berkata, jangan cari keuntungan sendiri, tetapi keuntungan orang lain. Nah, itu berarti bahwa kita perlu mempertimbangkan dampak dari tindakan kita itu terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman sekantor kita. Ada enggak? Pertanyakan itu, lihat itu. Jangan sampai kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan. Kebebasan Kristen harus dipakai untuk membangun, bukan untuk merusak. Dalam gereja, jangan hanya mencari kepuasan-kepuasan pribadi. Dalam masyarakat, jadilah berkat bagi orang lain. Hidup sesama dalam Tuhan sangat-sangat menuntut kita untuk memikirkan keseimbangan dan kebaikan bagi sesama. Orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Dipanggil menjadi berkat, bukan mempertontonkan kesombongan dan keinginan untuk dipuji-puji, bukan. Nah, saudara, kita harus belajar bertanya lagi. Apakah yang saya lakukan sudah membangun, sudah bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain, atau justru menyakiti hati mereka? Jadi orang percaya yang sejati bukan orang yang egois, tetapi orang yang rela mengalah demi kebaikan sesama. Nah, selalulah ingat Bapak Ibu bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion Rodina Saisina, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis, jadilah berkat. Pengajaran keempat, semua harus dilakukan dengan ucapan syukur karena semuanya milik Tuhan. Nah, saudara, pada ayat 25-26, Paulus menjelaskan bahwa apapun yang dijual di pasar boleh dimakan tanpa banyak bertanya karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Prinsipnya jelas di sini. Kalau semuanya milik Tuhan, maka kita harus memakai semuanya itu dengan hati yang penuh bersyukur. Ucapan
syukur adalah tanda bahwa kita sadar bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Orang yang bersyukur tidak akan serakah, tidak. Orang yang bersyukur tidak akan hidup sembarangan, liar. Orang yang bersyukur tahu bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, khotbah ini mengajar kita setiap berkat-berkat yang kita terima harus disambut dengan ucapan syukur. Nah, pada saat makan, bersyukurlah ada makanan. Pada saat bekerja, bersyukurlah banyak orang yang tidak ada kerjanya. Pada saat menerima rezeki berkat-berkat, bersyukurlah sebab Tuhan memberi kita damai sejahtera dan berkat. Saat diberi kesempatan menikmati liburan, tamasya, bersenang-senang, bersyukurlah. Saat menerima berkat, jangan lupa kepada si pemberi berkat itu. Kemauan bersyukur inilah yang menolong kita memakai berkat-berkat Tuhan itu dengan benar. Sekali lagi, orang yang bersyukur tidak serakah. Dia tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Dia sadar segala harta, kepunyaan, kekayaan yang dimilikinya juga adalah milik Tuhan itu, termasuk tubuh kita, hidup kita, kepandaian, ilmu, pengetahuan, serta talenta-talenta, bakat-bakat yang ada pada kita. Semua itu adalah milik Tuhan juga. Artinya kita tidak boleh bersikap sombong seolah-olah semua yang kita miliki adalah hasil usaha oleh kehebatan diri kita sendiri. Jangan sombong, Bapak Ibu. Memang kita yang merencanakan, kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang banting tulang penuh dengan perjuangan mendapatkan semuanya itu, dan kemudian menabungnya sehingga banyak. Tetapi harus kita sadari juga, tanpa anugerah Tuhan semua itu tidak akan terjadi toh. Ilustrasi lain, seseorang yang menerima hadiah dari orang yang dikasihinya tentu tidak akan membuang hadiah itu. Ia akan memakainya dan menghargai, menghormati apa yang diberikan itu karena ia tahu adalah pemberian yang berharga. Nah, lebih daripada itu, seluruh hidup kita ini adalah pemberian anugerah berkat daripada Tuhan, si lehon-lehon di debata yang begitu mahal. Makanya pakailah hadiah pemberian Tuhan dalam wujud berkat-berkat yang kamu terima itu penuh syukur dan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan. Inilah pertanyaan berikutnya bagi kita. Apakah hidup kita sudah ditandai oleh ucapan syukur kepada Tuhan? Sudah? Syukur kita itulah, Bapak Ibu, tanda-tanda bahwa kita sudah menghormati Tuhan dalam segala hidup kita. Dialah si pemberi hidup ini. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena semua dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion, Rodi Nasa Isina, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026. Jadikanlah semua hidup kita itu persembahan untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 7 Juni 2026 dari 1 Korintus 10 ayat 18 sampai 26, agar kita menyadari bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Guru di Debatado Portibion, Rodi Nasa Isina, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasa 1000 channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman Tuhan memberikan kepada kami motivasi bahwa apapun yang ada dalam diri kami adalah pemberian milik Tuhan, adalah titipan Tuhan, adalah berkat-berkat Tuhan, dan semuanya karena itu adalah milik Tuhan harus kami persembahkan buat Tuhan, buat sesama kami. Ajarlah kami, mampukanlah kami, kuatkanlah kami Tuhan, menjadikan apapun dalam hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang berharga, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.